Selamat pagi pemirsa. Seputar info pagi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ikade Ferry Sudiartane, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dan inilah seputar info pagi selengkapnya. Kita awali berita hari ini dengan suhu panas yang begitu menyengat melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan kata panas menjadi trending nomor 1 di media sosial Twitter. Terkait hal ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan penyebabnya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, suhu panas atau terik dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan awan, peralihan musim, hingga posisi matahari. Guswanto menjelaskan, posisi semu matahari saat ini berada tepat di atas garis khatulistiwa, sehingga penerimaan sinar matahari cukup merata di Indonesia. Guswanto menambahkan, kondisi cuaca cerah dengan tingkat pertumbuhan awan yang minim turut memicu optimalnya pemanasan sinar matahari. Hal itu pada akhirnya membuat radiasi matahari masuk tanpa adanya penghalang. Guswanto mengatakan, suhu udara maksimum di wilayah Indonesia 10 hari terakhir terpantau mencapai 35 hingga 30 derajat Celcius. Namun, kondisi tersebut merupakan hal biasa dan normal terjadi pada periode peralihan musim kemarau ke penghujan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Polemik pembangunan IKN Nusantara masih hangat diperbincangkan dalam debat Capres-Cawapres pada pemilu tahun 2024. Progres pembangunan Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah berjalan baik. Nama Nusantara sendiri dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara yang dimulai sejak 2022 lalu ditargetkan selesai pada 2024. Presiden Jokowi pun optimis nantinya upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun 2024. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersama para menteri bermalam di wisata inti pusat pemerintahan IKN Nusantara usai meninjau 3 titik di IKN. Pembangunannya pun mengusung konsep ekowisata untuk memberikan pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Pembangunan hutan di IKN Nusantara bukanlah proyek pembangunan 2 hingga 5 tahun, namun ini merupakan proyek 10 hingga 15 tahun. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dilakukan secara bertahap, termasuk pelayanan publik. Nantinya, IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur dan tercapainya pemerataan pembangunan terutama infrastruktur. Dan tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan saja, IKN Nusantara juga akan menjadi kota bisnis dan edukasi yang serasi dengan alam. Bapak Ibu yang saya hormati, optimisme ini di dalam negeri saya rasakan. Baru saja kemarin saya dari IKN, Ibu Kota Nusantara, pembangunan di sana saya melihat bukan di wilayahnya pemerintah, yang wilayah swasta. Saya melihat berkembang sangat pesat. Hari ini yang paling ditunggu adalah debat perdana calon wakil presiden peserta Pilpres tahun 2024. Debat akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada Jumat malam. Nah, tema debat yakni ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Nah, untuk itu, kami hadirkan profil singkat dari ketiga calon wakil presiden tahun 2024.
Yang pertama adalah calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Pendamping Anies Baswedan ini merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, kekayaan Muhaimin Iskandar mencapai 27,28 miliar rupiah. Kekayaan ini menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dengan harta kekayaan terbanyak kedua dibandingkan dengan cawapres lainnya. Dan saudara, jelang debat perdana calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar mengaku deg-degan. Nah, pernyataan itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 1 saat menghadiri acara Selepet Imin di Depok, Jawa Barat pada Selasa lalu. Menurut Muhaimin, kedua calon wakil presiden yang akan dihadapinya dalam debat nanti sama-sama berat untuk dihadapi. Selanjutnya saudara, ini merupakan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Pendamping Prabowo Subianto ini merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022, harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka mencapai 26,3 miliar rupiah. Jumlah ini menjadikan Gibran calon wakil presiden dengan harta kekayaan paling sedikit dibandingkan dengan para cawapres lainnya. Menjelang debat perdananya, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjalani pekerjaannya sebagai wali kota Solo pada Rabu lalu. Untuk Kamis kemarin, agenda Gibran ini bersifat internal. Sebagai persiapan debat, Gibran telah mengambil cuti 2 hari, yakni hari Kamis dan Jumat. Terakhir saudara, ini merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Nah, pendamping Ganjar Pranowo ini memiliki beragam pengalaman sebagai pejabat negara, di antaranya Menteri Pertahanan dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022, Mahfud MD mempunyai kekayaan mencapai 29,54 miliar rupiah. Jumlah ini menjadikan Mahfud MD calon wakil presiden dengan harta kekayaan terbanyak dibandingkan dengan para cawapres lainnya. Sama seperti Gibran, sehari jelang debat, agenda calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, juga bersifat internal. Namun, sehari sebelumnya, Mahfud makan siang bareng kelompok nelayan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan makan siang bareng nelayan ini diposting sehari menjelang debat. Kita ke sorotan berikutnya saudara. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak terkena kekurangan gizi, maka akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hingga akhir 2022, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa sebanyak 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. 5 provinsi tersebut ialah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Pemerintah menargetkan angka anak kekurangan gizi 21,3% di tahun 2022, berkurang menjadi 14% pada 2024.
Masalah stunting memang harus ditangani secara serius. Karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa. Karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitifnya. Baik, kita telah terhubung dengan Ferry yang ada di Bali. Ferry, apakah yang menjadi upaya untuk menurunkan tingkat terjadinya stunting di Indonesia? Baik, Ferry dan saudara, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak berusia di bawah 5 tahun. Hal ini diakibatkan karena kurangnya asupan gizi kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari kehidupan pertama pada anak, yakni mulai dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Arik yang memiliki seorang anak yang tumbuh kembangnya baik dan sehat. Selamat pagi, Bu Arik. Selamat pagi. Kalau boleh tahu bagaimanakah cara atau upaya yang dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan sehat? Dengan makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Apa itu makanan sehat dan minuman yang sehat? Ya seperti proteinnya telur, daging, dan ikan. Kalau sayur ya wortel dan brokoli. Kalau minumannya? Minuman paling susu, soalnya masih di bawah umur 1 tahun. Baik, terima kasih Bu Arik. Jadi saudara, makanan yang sehat dan minuman yang sehat dapat meningkatkan gizi dari seorang anak sehingga anak dapat menjadi tumbuh kembang yang sehat dan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Bali, kembali ke studio. Ferry melaporkan dari Singaraja, Bali. Terima kasih Ferry. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di seputar info pagi. Saya, Ika Dek Ferry Sudiartana, pamit dan sampai jumpa.